Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah NTI 2 Bapak Fahroni MTDI dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho Amir. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pernikahan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat ke video saya berikut ini. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari nikah. Nikah sendiri berasal dari bahasa Arab yang mengikuti pada lafaz nakaha yankihu nikahan, atau punya sinonim pada kata azawwaja yang sama-sama mempunyai arti nikah atau perkawinan. Sedangkan cara menurut ulama dari ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa nikah adalah akad atau suatu perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz nakaha atau zawaja atau makna yang serupa dengan keduanya. Sedangkan pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan di Indonesia yaitu suatu ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dari semua pengertian yang saya utarakan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa pernikahan itu menyatunya hubungan laki-laki dengan perempuan yang menjadi pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Mengenai tentang konsep pernikahan dalam Islam, ada beberapa yang ingin saya bahas, yaitu mengenai sebelum menikah. Yang pertama adalah kita harus meminta pertimbangan. Sebagai seorang laki-laki, ketika ingin menikahi seorang perempuan untuk dijadikan seorang istri, maka hendaklah kita pertimbangan kepada kerabat dekat, baik orang tua kita atau teman dari si perempuan tersebut, karena yang mengetahui sifat kepribadian dari perempuan tersebut. Agar apa? Agar kita mendapatkan pilihan yang terbaik. Begitupun juga sebaliknya. Yang kedua, yaitu sebelum menikah kita disuruh untuk sholat istikharah. Ini sholat istikharah dengan tujuan agar ketika kita memilih istri atau suami itu hati kita benar-benar dimantapkan oleh Allah atas pilihan atau keputusan tersebut. Yang ketiga, khitbah atau lamaran. Di sini wanita yang boleh dipinang atau dilamar bila memenuhi syarat berikut. Syarat-syarat wanita boleh dilamar. Yang pertama adalah ketika wanita tersebut dilamar, hendaklah tidak ada halangan yang menyebabkan laki-laki dilarang untuk melamarnya, seperti ketika perempuan masuk masa iddah, itu tidak boleh laki-laki untuk melamarnya. Yang kedua, yaitu belum dipinang oleh orang lain. Nah, jika wanita tersebut sudah dipinang oleh orang lain, maka kita tidak boleh atau dilarang, bahkan diharamkan untuk meminangnya. Terus tidak boleh menikahi wanita berzina. Karena apa? Wanita berzina di sini hanya boleh dinikahi oleh laki-laki berzina saja, kecuali wanita tersebut sudah tobat, baru boleh kita untuk menikahinya. Yang selanjutnya mengenai batasan-batasan kita boleh melihat wanita yang dipinang, yaitu hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan. Untuk selanjutnya mengenai walimatul ursh, ini
hukumnya adalah wajib. Jadi kita menghadiri walimatul urus itu hukumnya wajib. Bagaimana sabda dari Nabi Muhammad, yaitu ada kalanya walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Diriwayatkan oleh Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani dan Sahih Abu Daud. Adapun yang harus diperhatikan ketika mengadakan walimah, hal-hal yang penting yaitu yang pertama, yang ini hukumnya sunnah ya, sunnah yang dilakukan yaitu yang pertama dilakukan selama 3 hari setelah hari dukhul atau hari kita menyetubui istri atau suami kita. Sunnah yang kedua yaitu hendaklah mengundang orang-orang soleh, baik miskin maupun kaya, dalam acara walimah tersebut. Mengenai tentang dalil pernikahan, terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang mana ayat tersebut berbunyi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang berarti, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dengan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda dari kaum yang berpikir. Itu dalam surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua juga terdapat pada surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Itu dalam surat An-Nur, yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Di sini ayat An-Nur mengatakan bahwa pernikahan itu akan membuka pintu rezeki. Itu dalam surat An-Nur ayat 32. Bisa kalian cari di Quran kalian masing-masing. Hukum dari pernikahan di sini terdapat 5 hukum yang mana menyesuaikan dengan pribadi masing-masing dari individu. Dalam hal tersebut jika diperinci, hukum perkawinan ada 5. Yang pertama yaitu wajib. Wajib di sini bila mana orang yang telah mempunyai kemampuan dan kemampuan untuk kawin, dan ia mengkhawatirkan dirinya akan terjadi perzinahan seandainya dia tidak menikah, itu hukum wajib. Yang kedua yaitu hukum zina ketika orang telah mempunyai kemampuan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tapi kalau tidak kawin dia masih belum khawatir akan terjadi perbuatan zina, itu dihukumi sunnah. Yang ketiga adalah nikah berhukum haram, yaitu bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melakukan kewajiban rumah tangga, sehingga jika dia memaksa untuk menikah maka dikhawatirkan akan menelantarkan anak dan istrinya, maka hal tersebut berhukum haram. Yang keempat yaitu berhukum makruh, yaitu bila mana orang mempunyai kemampuan dan kemampuan untuk melakukan pernikahan, juga secara finansial mampu dan cukup mempunyai kemauan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir dalam perbuatan zina. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban. Nah, ini yang dikhawatirkan nanti jika tidak mampu bertanggung jawab, maka berhukum makruh. Terakhir yaitu mubah, yaitu
bila mana orang mempunyai kemauan untuk melakukan pernikahan, tetapi bila tidak melakukannya, ia tidak khawatir akan terjadi perzinahan, maka hal tersebut berhukum mubah. Selanjutnya mengenai syarat dari pernikahan, yaitu untuk kedua calon mempelai harus sama-sama syaratnya selanjutnya mengenai rukun dan syarat dari pernikahan. Pertama, untuk mengenai rukun adalah suatu yang menjadi tolak ukur serta menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan dan dilaksanakan ketika kita melakukan pekerjaan atau ibadah tersebut. Itu rukun. Pertama, rukun. Adapun rukun dari nikah itu ada 5. Yang pertama adalah adanya mempelai pria atau laki-laki. Selanjutnya adalah ada mempelai wanita. Yang ketiga yaitu adanya wali. Wali di sini diambil dari yang utama adalah dari ayahnya atau pada kakak, adik kandungnya, atau pada paman, kakek, atau bisa juga diserahkan pada wali hakim atas persetujuan dari walinya. Yang syarat yang keempat yaitu adanya 2 saksi. Dalam pernikahan itu disyaratkan adanya 2 saksi. Harus orang laki-laki muslim baligh berakal dan tidak sedang melaksanakan ihram, serta dapat melihat dan mendengar tentang ucapan dalam ijab kabul tersebut. Yang syarat rukun yang terakhir yaitu akad nikah, yang terjadi antara wali dengan mempelai laki-laki. Di sini ada pun syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. Yang selanjutnya adalah syarat. Syarat ini adalah suatu yang harus dilakukan sebelum kita melakukan suatu ibadah. Ini sebelum rukun kita harus menjalankan syarat terlebih dahulu. Adapun syarat dari pernikahan yaitu yang pertama, bagi suami istri beragama Islam, adanya orang atau identitasnya jelas. Yang selanjutnya adalah setuju untuk melaksanakan pernikahan. Selanjutnya tidak memiliki halangan untuk menikah, seperti misal si perempuan tersebut dalam masa iddah atau si laki-laki tersebut mempunyai istri lebih dari 4, itu yang menjadikan penghalang menikah. Untuk mengenai syarat dari wali dan saksi itu sama, yaitu bukan 6 syarat. Yang pertama adalah wali atau 2 saksi harus Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. Mengenai wali itu yang lebih diutamakan yaitu ayah, lalu kakek, setelah itu kemudian kakak, dan seterusnya. Yang terakhir boleh kita menggunakan wali hakim. Tentang bacaan ijab kabul di sini, boleh kita menggunakan bahasa Indonesia ataupun juga menggunakan bahasa Arab, atau boleh juga menggunakan bahasa daerah. Pada intinya kita tahu atau paham, mengerti apa yang kita ucapkan, itu yang terpenting dalam ijab kabul. Oke, itu dari saya penjelasan mengenai pernikahan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.